guys, welcome back to my channel. Kali ini saya akan membahas 25 soal lanjutan dari video part pertama, dan soal sekarang membahas mengenai mekanisme perdagangan efek WPP pemasaran. Kita lanjutkan dari nomor 26. Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain disebut underline-nya usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. Namanya adalah perantara pedagang efek. Nah, sementara di sini manajer investasi, contohnya gini nih, si A dan B mau invest. Karena dia sibuk untuk menganalisis atau mengelola dana yang akan diinvestasikan, makanya dia percaya ke si C. Si C ini merupakan manajer investasi atau orang yang mengelola utang dari beberapa investor untuk diinvestasikan. Sementara emiten di sini nama lainnya adalah perusahaan. Wali amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang. Lanjut nomor 27, lembaga penunjang di pasar modal Indonesia yang berwenang untuk menyimpan efek secara fisik maupun catatannya setelah sistem perdagangan efek yang bersifat script list dilaksanakan adalah, jawabannya adalah B, PT Custodian Central Efek Indonesia atau singkatannya itu KSEI. Nomor 28, pihak yang menyelenggarakan jasa clearing dan penjamin penyelesaian transaksi bursa adalah KPEI. Sesuai dengan namanya ya, PT Clearing Penjamin Efek Indonesia. Nomor 29, menurut Peraturan Nomor 2 F3 SK, kegiatan clearing dan penjaminan atas transaksi efek bersifat utang dilakukan oleh KPEI. Nah, di sini antara KPEI dan KSEI itu sering kebalik-balik dan mengecoh ya. Yang menjadi pembeda itu tujuannya sendiri. Kalau KPEI tujuannya itu untuk menyediakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien. Sementara KSEI menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi efek yang teratur, wajar, dan efisien. Nomor 30, dalam hal pemesanan jumlah pembelian saham melebihi jumlah total saham yang ditawarkan di pasar perdana, hal tersebut diistilahkan dengan, jawabannya langsung aja, oversubscriber. Nomor 31, suatu kegiatan penawaran umum saham yang dilakukan oleh emiten kepada masyarakat atau para pemodal berdasarkan tata cara yang diatur oleh Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya dikenal dengan istilah A. Stock split, ini pemecahan jumlah lembar saham, jadi bukan ya. Yang B. Corporate action. Corporate action sendiri merupakan suatu aksi yang dikeluarkan oleh emiten atau perusahaan. Contohnya perusahaan mau bagiin dividen, itu maksudnya ke aksi corporation. Go public. Nah, ini benar banget, jadi jawabannya adalah nomor C. Nomor D. Stock repurchase. Nah, sementara nih kalau stock repurchase itu sendiri merupakan pembelian kembali saham yang telah beredar. Nomor 32, informasi tertulis sehubungan dengan penawaran umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek disebut dengan A. Annual report atau laporan keuangan, ini bukan. Yang B. Indentur, yang sering dijumpai istilah bond indentur adalah kontrak obligasi, jadi bukan ya yang nomor B. C. Debentur, ini juga nama istilah di obligasi. Yang D. Prospektus. Nah, betul banget. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 33. Perdagangan efek setelah melewati tahap penawaran umum melalui IPO atau Initial Public Offering dikenal dengan istilah perdagangan pasar sekunder. Jawabannya adalah A. Sementara perdagangan pasar perdana yaitu pasar di mana saham diperdagangkan untuk pertama kalinya. Perdagangan pasar reguler adalah pasar yang diperdagangkan selama jam bursa berlangsung. Pasar negosiasi biasanya diperdagangkan untuk transaksi jumlah lembar yang tidak genap satu lotnya. Jadi ada negosiasi di dalamnya. Nah, di sini jam perdagangan pasar reguler sendiri dari Senin sampai Jumat itu ada sesi pertama dan sesi keduanya.
Nah, kalau Senin sampai Kamis, sesi pertamanya pukul 9 sampai jam 12, nanti masuk lagi sesi kedua pukul 13.30 sampai sekitar 15.49, 15.50-an. Nomor 34, pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan kepemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek disebut dengan Biro Administrasi Efek. Nomor 35, penerapan prinsip syariah di pasar modal bersumber pada Al-Quran, betul. Hadis Nabi Muhammad SAW juga betul. Fatwa DSN MUI juga betul. Jadi jawabannya semua betul. Nomor 36, pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain, di sini ada underline-nya, kepentingan sendiri atau pihak lain disebut dengan perantara pedagang efek. Jawabannya adalah A. 37, pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual disebut dengan underwriter. Nah, contoh sederhananya misalnya ada perusahaan yang mau go public, dia membuat kontrak dengan underwriter. Tadi ada yang isi kontraknya tuh kalau seandainya saham IPO-nya gak laku di pasaran, maka pihak underwriter tadi yang akan membeli saham atau sisa saham tersebut. Ada juga isi kontrak yang tidak mewajibkan hal itu. Nomor 38, penyelesaian transaksi di pasar reguler dilakukan pada hari bursa setelah transaksi bursa efek. Nah, untuk kebijakan yang terbaru itu adalah T+2, dulunya itu T+3 ya. Nomor 39, menurut ketentuan BI, pasar di mana perdagangan efek di bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan oleh anggota bursa efek melalui JATS dan penyelesaiannya dilakukan pada hari bursa ketiga setelah terjadinya transaksi bursa T+3 disebut. Nah, untuk yang terbaru ini T+2 ya. Namanya adalah pasar reguler. Nomor 40, berdasarkan peraturan nomor 2A tentang perdagangan efek bersifat ekuitas, JATS mengalokasikan penawaran jual dan permintaan beli yang dimasukkan ke JATS pada sesi prapembukaan di pasar reguler berdasarkan price dan time priority-nya ya. Nih, ini saya kasih contoh saham Garuda Indonesia atau GIAA. Jadi ketika terjadinya penawaran, yang diutamakan adalah berdasarkan price-nya sendiri. Kalau di bid ini yang paling atas yang berani nawar dengan harga tertinggi yang dia mendapatkan saham lebih dulu. Dan ketika beberapa orang mempunyai harga permintaan yang sama, maka yang akan didahulukan adalah berdasarkan time priority-nya, orang yang lebih dulu dan juga harga. Nomor 41, berdasarkan keputusan PT BI nomor 00023 BI 04/2016 tentang perubahan praksi harga yang mulai berlaku sejak tanggal 2 Mei 2016 menyatakan bahwa praksi harga Rp5 dengan perubahan maksimal Rp50 dalam setiap kali tawaran berlaku untuk saham dengan rentang harganya mulai dari Rp500 sampai dengan Rp2.000. Jawabannya adalah yang D. Nomor 42, butir 7 pada peraturan Bapom LK nomor 5D6 tentang pembiayaan transaksi efek oleh perusahaan efek bagi nasabah dan transaksi short selling oleh perusahaan efek menyebutkan bahwa perusahaan efek tidak boleh memberikan pembiayaan transaksi margin dan atau transaksi short selling kepada nasabah yang merupakan komisi dan direktur perusahaan efek tersebut. Ini betul. Jadi dilarang ya untuk komisaris dan direktur sendiri karena dianggapnya orang dalam atau insider. Yang kedua, pegawai perusahaan efek tersebut juga betul banget. Ini juga sama seperti nomor pertama. Nomor 3, nasabah individu perusahaan efek tersebut. Nah, ini bisa nih, jadi enggak ya, enggak termasuk. Yang 4, nasabah kelembagaan perusahaan efek tersebut juga bukan.
Jadi jawaban yang tepat adalah nomor 1 dan 2, benar. Nomor 43, Indonesia Securities Investor Protection Fund atau Indonesia SIPF tidak berwenang dalam memberikan dana perlindungan pemodal bagi pertama, investor yang melakukan transaksi keuangan perbankan. Betul, ini betul ya. Pertama, investor yang melakukan transaksi pembelian saham dan obligasi di pasar modal Indonesia, ini enggak harus. Ketiga, investor yang melakukan transaksi pembelian reksadana di pasar modal Indonesia juga bukan. Keempat, dana perlindungan bagi nasabah perusahaan efek yang melakukan transaksi pembelian efek di pasar modal Indonesia juga enggak ya. Jadi jawabannya itu adalah A. Nomor 44, sesi kedua perdagangan saham di BEJ ditutup pada pukul, nah BEJ sekarang BI ya, pukul 15 bukan, 15.30 juga bukan, 17 bukan, yang jawaban yang tepat adalah jam 16 atau jam 4 ya, jam 4 waktu Indonesia bagian Barat. Nomor 45, di Bursa Efek diberlakukan sistem perdagangan otomatis yang dikenal dengan nama Jakarta Automatic Trading System atau JATS tadi. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 46, ketika pihak Bursa Efek Indonesia melakukan suspend atas suatu saham, maka ini langsung aja, jawabannya tepat adalah D. Seluruh sisa permintaan beli yang telah dimasukkan ke JATS sebelum dihentikannya perdagangan dinyatakan tidak berlaku lagi. Nomor 47, transaksi pembelian efek untuk kepentingan nasabah yang dibiayai oleh perusahaan efek dikenal dengan istilah, ini ada keywordnya, dibiayai oleh perusahaan efek itu namanya transaksi margin, atau istilah lainnya tuh kita ngutang dulu ke sekuritas buat membeli saham tersebut. Yang ke B itu transaksi short selling, itu secara gampangnya jual kosong karena transaksinya dilakukan tanpa ketersediaan efek. Transaksi efek itu yang sering kita perdagangkan, ini transaksi efek. Transaksi barter, tukar menukar barang zaman dahulu ya, ini bukan. Nomor 48, undang-undang yang mengatur pasar modal Indonesia adalah, jawabannya B, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Cukup jelas ya. Nomor 49, dalam hal harga pembukaan tidak terbentuk, maka tawar-menawar persentase auto rejection dan patokan harga auto rejection pada sesi perdagangan di pasar reguler dan pasar tunai berpedoman pada kondisi berikut ini. Harga sebelumnya untuk saham yang sudah diperdagangkan di bursa. Betul ya. Harga teoretis untuk saham yang sudah diperdagangkan di bursa yang melakukan tindakan corporate action juga betul. Harga perdana untuk saham emiten yang pertama kali diperdagangkan di bursa juga betul. Harga wajar yang ditetapkan oleh pihak independen untuk saham yang berasal dari perusahaan publik atau saham bursa lain. Betul. Jadi jawabannya D. 1, 2, 3, dan 4 betul. Nomor 50, salah satu fungsi Bapepam adalah, langsung aja jawabannya tepat adalah D. Mengadakan pembinaan dan pengawasan terhadap bursa efek yang dikelola oleh swasta. Salah satu fungsi Bapepam adalah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan bagi perusahaan yang akan masuk ke bursa efek. Ini bukan ya, karena pemeriksaan laporan keuangan itu bukan oleh Bapepam. Yang B, menjamin emisi efek bagi perusahaan yang ingin menjual saham. Ini penjamin biasanya underwriter, jadi bukan. Sebagai agen perantara pedagang efek, agen perantara pedagang efek juga bukan. Yang D, mengadakan pembinaan dan pengawasan terhadap bursa efek yang dikelola swasta. Nah, ini masuk ya, jadi jawaban yang tepat adalah D. Demikian 25 soal mekanisme perdagangan efek WPPE pemasaran di video part kedua ini. See you next time guys.